Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Tapi apakah benar-benar ada harapan bagi orang-orang di sini? Apakah mereka masih percaya pada dewa? Bagaimana bisa mereka menghancurkan sesuatu yang tidak ada? Lalu di saat itu penjaga yang melihat Jian Cheng dan yang lainnya pun berteriak serta bertanya siapa mereka. Jian Cheng pun menanggapi omongan Akaya dan mengatakan bahwa itu tidak masalah jika dirinya ketahuan. Karena tidak ada keyakinan di sini dirinya akan menjadi pemandunya atas nama bencana bangsa ini akan ditempa kembali. Dan dewa baru telah tiba. Dan segera Jiang Cheng melepaskan Nine Miasma Wing-nya. Pasukan penjaga yang berada di pinggiran ibu kota pun kini dilahap oleh Nine Miasma Wing. Mereka pun bertanya-tanya benda apakah ini. Dan mereka pun kini memohon kepada Jiang Cheng untuk mengampuni nyawa mereka. Lalu Jiang Cheng mengatakan bahwa Saito Akaya akan menjadi dewa baru mereka. Akaya pun bertanya apa yang Jiang Cheng katakan. Dirinya tidak mengerti. Jiang Cheng mengatakan bahwa ketika dirinya bilang akan menghancurkan negara, yang dirinya maksud hanyalah memusnahkan 8 kuil agung. Sekarang sepertinya itu tidak akan cukup. Setelah 8 kuil agung dihancurkan, 9 kuil agung lainnya akan lahir. Dirinya akan beri mereka 3 hari untuk membentuk pasukan mereka sendiri dan menjadi penyelamat negeri Sakura. 3 hari lagi di tanah dosa ini, dirinya akan menyingkirkan semua rintangan untuk Akaya. Semua profesional yang tidak patuh dari distrik 1 dan 2 akan menjadi makanan bagi Nine Miasma Wing. Ketika saatnya tiba, dirinya akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya diperlakukan sebagai barang konsumsi. Akaya pun menangis bahagia mendengar hal ini dan seketika bersujud di hadapan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun kini kemudian bertanya soal membangun kepribadian Akaya. Sepertinya dirinya tidak perlu mengajari Akaya. Akaya pun mengatakan bahwa dirinya sebagai bawahan mengerti serta mengucapkan terima kasih atas bimbingan Jiang Cheng dan dirinya akan segera melakukannya. Lalu saat ini di ibu kota negeri Sakura, kuil Yamata, pusat distrik 1. Seorang penjaga mengatakan bahwa Jiang Cheng membunuh untuk naik ke distrik 3. Dia sudah membunuh lebih dari 1.000 orang mereka. Mendengar hal ini, orang-orang pun bertanya soal King of Zenhai ini yang ternyata cuma tukang jagal. Lalu Kimura mengatakan kepada semua orang bahwa hari ini mereka akan melakukan ini untuk benar-benar menegakkan keadilan atas nama surga. Dan nyatanya di saat yang sama, seseorang menyela perkataan Kimura dan menyebut itu lucu sekali dan ternyata itu Jiang Cheng. Jiang Cheng pun menyebut Kimura melakukan ini pada orang biasa dan untuk itu mengapa dirinya tidak bisa melakukan hal yang sama pada Kimura. Dengan ini, Kimura akan mengerti rasa sakit saat pedang itu melukai tubuhnya sendiri. Di samping itu, Yan Yufeng yang melihat hal ini menyebut bahwa satu orang melawan seluruh negara. Ini benar-benar satu orang melawan satu negara. Ini adalah cara masuk yang sangat mengesankan. Siang King Mo pun bertanya mereka tinggal di luar untuk menonton dari pinggir lapangan. Apakah cuma dirinya yang merasa bahwa mereka ini beban? Sang Liang mengatakan bahwa Siang King Mo tidak sendirian. Pertarungan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti. Kemudian Jiang Cheng pun tersenyum melihat semua orang di sini dan mengatakan bahwa sepertinya semua elit dari 8 kuil besar sudah tiba.
Dengan ini, dirinya tidak perlu repot-repot berlarian ke sana kemari untuk mencari mereka. Dan segera Jiang Cheng melepaskan Nine Miasma Wing. Anggota lain pun seketika meminta arahan dari kepala kuil Kimura untuk menghadapi ini. Kimura pun segera meminta mereka mengaktifkan formasi pertahanan. Saat pelindung aktif, Kimura meminta mereka untuk menahan Nine Miasma Wing dan dirinya akan mengurus Jiang Cheng. Selama Jiang Cheng terbunuh, Nine Miasma Wing akan runtuh dengan sendirinya. Kimura pun kini melepaskan sebuah domain dan dirinya tidak akan membiarkan kejahatan lepas. Lalu Kimura kini melepaskan teknik rahasia Divine Manifestation serta Divine Weapon King Ming. Jiang Cheng pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa ini adalah level 9 sungguhan. Ini waktu yang tepat untuk latihan. Segera Jiang Cheng mengaktifkan Divine Eleven Prison Suppressing Body serta mengaktifkan Heaven Slaying Martial God Transformation. Dan kini avatar milik Kimura pun melepaskan serangan Sky Phaeton Void Splitting Slash. Yan Yufeng yang melihat hal ini menyebut bahwa itu adalah jurus andalan Kimura. Dulu waktu dia cuma peringkat kelima, dia bisa membunuh peringkat ketujuh. Dan Jiang Cheng bahkan tidak mencoba menghindarinya, itu sangat berbahaya. Sang Liang bertanya, Yan Yufeng khawatir terlalu berlebihan. Kimura hanya bisa menghancurkan peringkat ketujuh saat peringkat lima. Sedangkan Jiang Cheng menghancurkan peringkat ke-9 ketika masih di peringkat keempat. Lalu Jiang Cheng pun merespon serangan milik Kimura dan melepaskan Heaven Slaying Prison Suppressing Fist. Hingga dua serangan ini saling beradu. Dan serangan Jiang Cheng menghancurkan serangan milik Kimura hingga pukulan Jiang Cheng membentur avatar milik Kimura. Dan benar saja Yan Yufeng dan yang lainnya pun kaget melihat Jiang Cheng menghancurkan jurus pamungkas milik Kimura. Kimura yang terpukul mundur pun tidak menduga bahwa Jiang Cheng benar-benar bisa menahan serangannya dengan tubuhnya sendiri. Namun Kimura merasa ini mustahil dengan Jiang Cheng yang masih berada di tingkat keempat. Kimura yakin Jiang Cheng pasti menggunakan senjata sihir pertahanan. Kimura pun meminta Jiang Cheng memperhatikan ini. Dirinya akan menghancurkan cangkang kura-kura milik Jiang Cheng. Dan kini tiba-tiba kekuatan Takamagahara mulai mengalir ke tubuh Kimura. Jiang Cheng yang melihat hal ini menilai bahwa cahaya keemasan yang sebelumnya kembali muncul lagi. Jiang Cheng pun berharap itu tidak akan membuatnya semakin lemah. Lalu Kimura pun kini kembali menggunakan jurus rahasia Myriad Shadow Illusion Body. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya ingin melihat bagaimana kemampuan Kimura dibandingkan dengan teknik klon klan Dewa Tian King. Segera Jiang Cheng menggunakan Divine Weapon Tian Zui. Dan kini semua klon Kimura melepaskan Myriad Shadow King Ming Slash. Di saat yang sama Jiang Cheng pun juga bersiap melepaskan Blade of the Great Dao, Prison Suppressing Heaven Slaying Slash. Dan dalam sekali ayunan, semua klon Kimura pun hancur dan serangan ini juga tentunya mengenai tubuh asli dari Kimura. Jiang Cheng pun menyayangkan hal ini, ternyata kekuatan Kimura tidak sekuat Dewa Tian King. Di samping itu, anggota kuil Yamata beserta anggota kuil lainnya pun kaget melihat kepala kuil mereka terbunuh dalam satu kali gerakan. Selain itu, Nine Miasma Wing juga mulai menghancurkan pelindung mereka dan dalam hitungan detik pelindung pun pecah dan semua orang mulai berteriak karena serangan dari Nine Miasma Wing. Lalu Yan Yufeng dan yang lainnya terus memperhatikan ini bertanya-tanya teknik pedang apakah itu. Mata mereka tidak bisa melihatnya. Sangat menakutkan dan apakah Kimura sudah mati? Yan Yufeng pun menyebut bahwa Kimura sepertinya belum mati. Tampaknya sebuah cermin muncul di depannya, menghalangi dia dari ledakan itu. Namun di saat itu si Yang Kingmo sangat kaget yang memperhatikan Kimura dan bertanya cermin itu mungkinkah salah satu dari 3 harta karun suci negara Sakura, Yata no Kagami. Yata no Kagami adalah pertahanan terkuat di alam semesta. Lalu Kimura menyebut bahwa teknik pedang Jiang Cheng di depan senjata ilahinya benar-benar tidak memadai. Jiang Cheng pun menanggapi ini dengan santai dan bertanya apakah seperti itu. Jika demikian mereka akan melihat bagaimana Kimura akan menangani serangan ini sekali lagi. Dan kembali Kimura menahan serangan ini dengan Yata no Kagami. Kimura mengatakan bahwa kekuatan ilahi telah terbentuk serta meminta Yata no Kagami melahap serangan ini. Dan seketika mengaktifkan teknik Myriad Reflection. Jiang Cheng yang melihat serangannya dikembalikan segera menghindarinya dengan Thunder Flash. Namun meski begitu Jiang Cheng tetap terkena dampaknya.
Jian Chen pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini termasuk dipukuli oleh dirinya sendiri. Di samping itu, Kimura tertawa puas melihat hal ini dan mengatakan bahwa ini seperti memberi seseorang rasa obat yang aneh. Kimura menekankan seberapa kuat pun Jian Chen tidak akan bisa menghancurkan pertahanan Yata no Kagami. Dalam situasi ini, dirinya bisa membuat Jian Chen lelah sampai mati. Dalam pikiran Jian Chen, dirinya berencana untuk melawan Kimura sendiri, tapi sayangnya waktu Warga Transformation sudah habis. Sepertinya dirinya masih perlu mengasah kemampuan miliknya lebih jauh. Jian Chen pun kini meminta 12 untuk keluar serta meminta 12 untuk memecahkan benda itu. 12 pun menyebut bahwa senjata suci tingkat 5 saja tentu tidak akan cukup untuk mengalahkan dirinya. Tapi benda ini kelihatannya agak sulit dikunyah. Sepertinya mereka harus melawan Kimura dengan mode 5 Element Unit Sky Devouring Beast. Kimura yang dihadapkan dengan hal ini bertanya-tanya monster macam apakah ini. Kembali Kimura mengaktifkan teknik rahasia Yamata Blood Sacrifice, pertahanan terkuat di alam semesta. 12 pun bertanya apakah ini kartu truf Kimura. Baginya ini hanyalah selembar kertas yang tipis. Kimura pun mengatakan bahwa ini adalah pertahanan mutlak dari Yata no Kagami. 12 tidak akan bisa menembusnya. 12 pun menyebut Kimura berbicara terlalu banyak dan seketika memukul perisai ini dan hasilnya cakar milik 12 menembusnya. Kimura pun seketika terduduk lemas dan menyebut ini mustahil. 12 pun menyebut bahwa dirinya akan berbaik hati memberitahu Kimura. Selama dirinya masih ada di dunia ini, tidak ada kata mustahil dan segera 12 memakan perisai Yata no Kagami. Saat mengunyahnya, 12 menyebut bahwa rasanya enak sesuai selera pribadi dirinya. Sedangkan Kimura masih tidak bisa mempercayai ini. Yata no Kagami hancur begitu saja. Yan Yufei pun sangat kaget melihat hal ini. Senjata tingkat harta karun nasional bagaimana bisa dihancurkan? Senjata ilahi tingkat kelima bahkan seseorang dengan level 9 pun tidak akan bisa merusaknya. Lalu saat ini Kimura lari ketakutan dan menyebut 12 sebagai monster serta berteriak meminta tolong. Dan seketika 12 memberi serangan peringatan ke depan Kimura hingga Kimura kembali terhenti dan tidak bisa bergerak karena takutnya. Kimura pun kini memohon pengampunan kepada Jian Chen dan memohon agar tidak membunuhnya. Apapun yang Jian Chen ingin tahu, dirinya akan mengatakannya. Dan segera Jian Chen menghentikan tindakan 12 serta meminta 12 untuk kembali. Jian Chen seketika bertanya di mana Takamagahara. Dirinya akan memberi Kimura 3 detik. Setelah 3 detik, kepala Kimura akan jatuh ke tanah. Kimura pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah ke Takamagahara dan tak ada yang tahu lokasi tepatnya Takamagahara. Setelah setiap turnamen besar Akitsu jalan turun dari Takamagahara untuk menyambut para jenius, tidak pernah ada lorong yang tetap. Dan siapapun yang masuk ke Takamagahara tidak akan pernah kembali. Jian Chen pun meminta Kimura untuk memikirkan lagi. Selama ada petunjuk berharga, dirinya akan mengampuni nyawa Kimura. Jika tidak, Kimura akan menyesalinya. Kimura pun meminta Jian Chen tidak melakukan hal itu, dirinya akan bicara. Kekuatan ilahi Takamagahara sepertinya berasal dari Gunung Fumi. Di saat Kimura ingin mengatakan pintu masuknya, tiba-tiba tubuh Kimura bercahaya dan seketika meledak. Jian Chen pun menyadari bahwa cahaya keemasan ini kekuatan suci Takamagahara, dan sepertinya ini membunuh untuk membungkam seseorang. Lalu Yan Yufei pun menyebut ini jajingan. Kedelapan kuil agung itu hancur hari ini, dan ini sungguh membuka mata. Lalu Siang King Mo mengatakan bahwa Jian Chen kembali ke sini. Lalu Jian Chen pun memberitahu mereka bahwa dirinya sudah tahu Takamagahara, dirinya mau ke sana sendirian. Dan Jian Chen meminta mereka untuk kembali lebih dulu ke negara Xia, tidak perlu bersembunyi di negara Sakura lagi. Namun mereka mengatakan bahwa Jian Chen akan sendirian. Namun Jian Chen tidak menghiraukan mereka dan pergi. Sang Liang pun meminta Jian Chen menunggu, dirinya belum cukup melihat aksi Jian Chen. Yan Yufeng pun meminta Sang Liang untuk mendengarkan Jian Chen. Mereka tidak bisa membantu, setidaknya jangan membuat masalah. Lalu saat ini di Eternal Light Tower, di bagian Ladder of God, mode ujian, terlihat Suwanji sedang menaiki anak tangga ini untuk menuju puncak.
Suwanji mengatakan setelah bertahun-tahun percobaan di Eternal Light Tower, akhirnya dirinya mencapai puncak. Dan di saat itu, Ling Qiu pun mengucapkan selamat kepada Suwanji atas pencapaiannya. Sayangnya, bukan hanya pemahaman dirinya tidak sebaik milik Suwanji, tapi dirinya juga menjalani hidup yang penuh kerja keras. Dirinya harus keluar lagi. Suwanji seketika bertanya apa yang terjadi di luar. Ling Qiu pun mengatakan bahwa berita datang dari puncak Yanyun. Jiang Cheng telah pergi ke Takamagahara sendirian dan 70 miliar Nine Miasma Wing dari Abyss baru saja mulai menuju negeri Sakura. Dirinya khawatir Jiang Cheng akan mendapat masalah. Jadi dirinya akan pergi ke sana untuk membantu. Mendengar hal ini, Suwanji seketika berbalik arah dan mengajak Ling Qiu untuk pergi bersama-sama. Ling Qiu seketika menolak hal ini. Suwanji akan memadatkan keilahiannya dan memasuki level ke-10. Penundaan sesaat saja mungkin akan mempengaruhi jalan di depan. Negara Xia tidak bisa lagi menunda. Namun Suwanji tidak membenarkan hal itu dan menyebut Ling Qiu salah. Apakah dirinya berhasil mencapai level ke-10 atau tidak itu hanya pelengkap kue untuk negara Xia. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan Jiang Cheng, negara Xia akan runtuh. Jiang Cheng satu-satunya harapan negara Xia. Mereka semua bisa mati tapi Jiang Cheng tidak boleh. Kemudian saat ini di Takamagahara, seseorang mengatakan kepada Saito Kinichi bahwa dirinya tidak menyangka Jiang Cheng begitu perhatian pada Saito Kinichi. Mereka sebenarnya datang ke Takamagahara hanya untuk Saito Kinichi. Saito Kinichi pun hanya menangis karena mengetahui tuannya akan datang. Dan diketahui pria yang saat ini berdiri di depan Saito Kinichi adalah jenius pertama Takamagahara yang bernama Susanoo. Susanoo pun bertanya apa gunanya dia datang. Dengan bantuan gurunya yang terhormat Yamata no Okami, dirinya sudah mencapai level ke-10. Tahukah Saito Kinichi apa level ke-10 itu? Saito Kinichi pun nampak diam tidak meresponnya. Susanoo pun meminta maaf, dirinya lupa Saito Kinichi hanyalah manusia tingkat ke-8. Susanoo pun bertanya bagaimana manusia bisa membayangkan seorang dewa. Apa yang ingin Saito Kinichi katakan? Saito Kinichi menyebut bahwa kekuatan Jiang Cheng jauh melampaui apa yang dapat Susanoo bayangkan. Susanoo pun bertanya apakah itu sungguhan. Apakah Saito Kinichi pikir sedikit kemampuan yang Saito Kinichi ingat itu cukup? Kalau saja mentor dirinya tidak melarangnya meninggalkan Takamagahara, Jiang Cheng pasti sudah jadi mayat sejak lama. Bahkan jika Jiang Cheng menghancurkan 8 kuil besar, itu tidak lebih dari sekadar taktik untuk meringankan bebannya. Dirinya berniat membuka jalan masuk secara langsung, tapi dirinya takut Jiang Cheng tidak berani masuk. Jadi dirinya memancingnya selangkah demi selangkah. Sekarang dia akhirnya jatuh ke dalam perangkap dan datang atas inisiatifnya sendiri. Sebanyak apapun serangga yang Jiang Cheng miliki, mereka hanyalah sampah di bawah kekuatan sucinya. Kemudian saat ini di Gunung Fumi, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa akhirnya dirinya sampai juga. Tapi dirinya belum bisa lihat pintu masuknya. Jiang Cheng pun bertanya kepada 12 apakah 12 bisa menelan gunung itu. 12 pun mengatakan bahwa dirinya makan beberapa suap cermin dan dirinya butuh beberapa hari untuk mencernanya. Selain itu, gunung itu terlalu besar untuk ditelan lagi pula. Dirinya ini tidak suka memakan batu dan juga tidak cukup serangga dan level mereka terlalu rendah. Butuh setidaknya 5 tahun untuk melahap gunung ini. Jiang Cheng yang mendengar kata 5 tahun ini meminta 12 melupakannya. Namun di saat itu tiba-tiba pohon origin mengatakan bahwa gunung ini adalah tempat kelahiran dewa negeri Sakura. Jika Jiang Cheng ingin menghancurkannya, dirinya akan melahapnya. Ini akan membantu pemulihan dirinya. Jiang Cheng pun kaget dan bertanya apakah pohon origin bisa berbicara. Dan chapter berakhir.